Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang biografi dan karya-karya dari Philip K. Dick. Yang pertama, biografi. Philip K. Dick lahir di Lebanon pada tahun 1886. Ia adalah seorang sarjana Islam yang memperkenalkan studi budaya Arab ke Amerika Serikat. Ia adalah seorang Maronit, agama Kristen. Hitti dididik di Sauk Al-Gharab dan American University of Beirut. Setelah lulus, ia mengajar di Universitas Amerika di Beirut pada tahun 1809. Sebelum pindah di Columbia University, di mana dia mempelajari dan mendapat gelar PhD pada tahun 1915. Nah, setelah Perang Dunia Pertama, ia kembali ke America University of Beirut dan mengajar di sana hingga pada tahun 1926. Pada bulan Februari 1926, ia ditawarkan kedudukan di Universitas Princeton hingga akhirnya pensiun pada tahun 1954. Dia adalah Profesor Sastra Semit terbaik dan Ketua Departemen Bahasa Oriental. Setelah pensiun, ia resmi menerima di Harvard. Dia juga mengajar di Sekolah Musim Panas di University of Utah dan George Wilson Washington University di Washington DC. Kemudian ia memegang posisi penelitian di University of Minnesota. Mendiang Dr. Philip K. Dick juga adalah guru besar sastra Semit di Universitas Princeton selama beberapa dasawarsa. Diakui oleh dunia internasional sebagai ahli Islam yang paling berbobot di Barat. Mantan direktur program kajian Timur dekat pada Universitas Princeton yang tidak ada tandingannya itu pada saat sekarang dikenal sebagai penanggung jawab atas pengembangan Orientalisme di Amerika. Nah, sebagai salah seorang yang terus-menerus menyumbangkan karya-karyanya untuk sebagai ensiklopedia dan jurnal ilmiah, banyak buku yang terkenal dan sejak lama diakui sebagai salah satu di antara buku-buku teks standar di berbagai lembaga pendidikan tinggi di universitas di seluruh dunia, yaitu adalah The Story of. Nah, pada tahun 1940, Philip K. Dick dinobatkan oleh New World Fair sebagai imigran Amerika Serikat yang memberikan kontribusi berharga bagi demokrasi Amerika. Nah, pada tahun 1945, ia menjabat sebagai penasihat delegasi Arab pada konferensi San Francisco yang di Head of Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dapat dikatakan bahwa Philip K. Dick menciptakan disiplin studi Arab di Amerika Serikat tanpa bantuan siapapun. Satu lagi, gelar doktor honoris causa didapatkan oleh Dick dari Princeton University pada tahun 1966, yakni dokter sastra. Ia meninggal pada tahun 1978 di Princeton, New Jersey. Nah, baik. Kemudian selanjutnya adalah karya-karya dari Philip K. Dick. Di antara karya-karya Philip K. Dick, di sini yang pemakala cantumkan cukup banyak. Saya kira itu cukuplah untuk presentasi kali ini. Di sini pemakalah menyebut ada 11 karya-karya dari Philip K. Dick. Yang pertama, yang sangat terkenal dan sangat fenomenal, yaitu
History of the Arabs. Yang kedua, The Syrians in America pada tahun 1924. Yang ketiga, The Origin of Jewish People and Religion ya pada tahun 1928. Yang keempat, An Arab Syrian Gentleman in the Period of the Crusade pada tahun 1929. Kemudian yang kelima, History of itu pada tahun 1957. Kemudian yang keenam, The Arabs pada tahun 1960. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, Lebanon in History pada tahun 1967. Kemudian yang kedelapan, Makers of Arab History pada tahun 1968. Kemudian yang kesembilan, The Near East in History pada tahun 1961. Selanjutnya, yang kesepuluh, Islam and the West pada tahun 1962. Kemudian yang terakhir yang ke-9, Islam A Way of Life pada tahun 1970. Nah, sini banyak karya-karya yang dihasilkan oleh Philip K. Hitti, namun karya-karya tersebut bukan meninggikan atau mendukung agama Islam, melainkan mencela dan menjatuhkan Islam. Di antara karya-karyanya adalah Islam and the West, di mana dia berkata bahwa umat muslim modern praktis telah meninggalkan ketetapan hukum dalam Al-Quran. Jadi agama Islam itu ditampilkan sebagai agama yang benar-benar buatan manusia, yang merupakan penggabungan antara agama Yahudi, Kristen, dan kafir Arab. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dilukiskan sebagai orang yang menipu dirinya sendiri karena penyakit ayan yang dideritanya. Ajaran-ajaran dan perilakunya yang menyimpang sama sekali dari nilai tekstidental. Nah, itulah salah satu pembahasan yang ada dalam karya Philip K. Hitti. Mungkin sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pemikiran Philip K. Hitti. Yang pertama, dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menurutnya adalah seorang penipu yang lihai. Dalam salah satu karyanya, Islam and the West, An Historical Cultural Survey, dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang penipu yang lihai. Menurut pandangannya, di Mekah Nabi Muhammad tidak lebih daripada seorang penyampai suatu ajaran. Sedangkan di Madinah, beliau mengorganisasikan orang-orang mukmin menjadi suatu masyarakat yang bersatu dengan kuatnya. Sehingga, dengan perkataan lain, beliau menerjemahkan ajaran yang beliau bawa itu ke dalam kehidupan nyata. Ia beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW dilukiskan sebagai orang yang menipu dirinya sendiri karena penyakit ayan yang dideritanya, dengan ajaran-ajaran dan perilakunya yang menyimpang sama sekali dari nilai tradensental. Selanjutnya, kata-kata dalam Al-Quran menurutnya sudah tidak menarik lagi, karena wahyu-wahyu Tuhan yang awalnya disampaikan dalam bahasa sastrawi dan penuh irama mengenai keesaan Allah, sifat-sifat Allah, dan kewajiban manusia terhadap Allah, kini berubah menjadi suatu kitab suci yang terlalu lebar pembahasannya.
yakni membicarakan hal-hal yang menurutnya tidak menarik, seperti ibadah dan sholat, perkawinan dan perceraian, budak dan tawanan perang. Selanjutnya, Philip Khoureitti meragukan keautentikan Al-Quran dan menganggap bahwa Al-Quran itu adalah kitab karangan Muhammad SAW, bukan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berpendapat bahwa Muhammad SAW hanya mengkopi apa yang ada pada peradaban sebelumnya. Ia menganggap bahwa Al-Quran diambil dari kitab-kitab orang Yahudi dan Nasrani. Sebab hampir semua tentang sejarah dalam Al-Quran ada padanannya dalam Alkitab, kecuali beberapa kisah orang-orang Arab, seperti tentang kaum Ad dan Samud, Luqman, pasukan gajah, kisah tentang Iskandar Agung, dan orang-orang Gua atau Ashabul Al-Kahfi, dan yang semuanya hanya selintas disebutkan. Singkatnya, Al-Quran milik Muhammad memperlihatkan kesamaan dengan Pentateuch, ketimbang dengan Injil, dos, dan 3 agama monoteisme yang dikembangkan oleh peradaban Semit. Islam dengan Al-Quran adalah yang paling mirip dan paling mendekati Yahudi dengan perjanjian lamanya, ketimbang Kristen dengan perjanjian baru. Namun, Islam memiliki kedekatan dengan keduanya. Sehingga dalam pandangan kebanyakan orang Eropa abad pertengahan dan Kristen Timur, Islam dianggap sebagai sekte Kristen yang menyimpang, bukan agama baru. Selanjutnya, Philip Khoureitti beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW bukan seorang yang ummi. Alasannya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pedagang, dan seorang pedagang tidak mungkin bisa menulis, karena harus menghitung ulang setiap dagangan dan menghitung keuntungan yang dapat. Hal itu tidak mungkin bagi seorang pedagang untuk bisa berhasil dalam usaha perdagangannya. Selain itu, Al-Quran telah mengobok-obok sejarah yang telah ada dalam Bible, yang menurutnya mengacaukan isi Bible tersebut. Baik, itu tadi pemikiran dari Philip Khoureitti. Jadi dari pembahasan mengenai Philip Khoureitti dapat disimpulkan bahwa ia lahir di Lebanon pada tahun 1886 dan ia adalah seorang sarjana Islam yang memperkenalkan studi budaya Arab kepada Amerika Serikat, dan ia merupakan seorang Maronit agama Kristen. Ia merupakan seorang orientalis yang meragukan Al-Quran dan kebenaran tentang wahyu Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW.